Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mahasiswa hebat. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dengan mata kuliah manajemen keperawatan. Topik yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah pengorganisasian manajemen keperawatan. Oke, apa saja yang diharapkan nanti mahasiswa sekalian kuasai setelah pemaparan dari materi berikut, yaitu diharapkan nanti memahami tentang batasan karakteristik dari pengorganisasian dalam manajemen keperawatan, kemudian memahami tentang perspektif organizing, kemudian memahami manfaat pengorganisasian, kemudian paham tentang prinsip pengorganisasian, langkah-langkah untuk pengorganisasian, kemudian bagaimana pengorganisasian dalam tatanan pelayanan keperawatan, dan yang terakhir adalah kaitannya dengan struktur organisasi. Oke, kita akan coba melihat bahwa tahapan dalam manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah planning, ya. Kemudian ada organizing, kemudian actuating dan controlling. Nah, kita hari ini akan membahas terkait ini. Jadi ada di fase kedua dari tahapan manajemen, ya. Jadi tahap organizing atau tahapan pengorganisasian. Apa sebenarnya organizing itu atau pengorganisasian ini? Jadi ini merupakan tahap kedua setelah perencanaan atau planning. Jadi setelah kemarin kita mempelajari tentang bagaimana merencanakan terkait dengan tujuan sebuah organisasi, ya. Ada visi, kemudian ada misi. Nah, selanjutnya langkahnya adalah mengorganisasikan. Nah, apa yang akan dilakukan di tahap organisasi ini? Nah, nanti kita akan mencoba membahas, ya. Di dalam organisasi ini nanti merupakan suatu proses di mana atau suatu tindakan di mana mengusahakan adanya korelasi, adanya hubungan, adanya interaksi perilaku yang efektif antar masing-masing orang di dalam sebuah organisasi. Jadi antara satu individu dengan individu yang lain itu diharapkan kemudian ada hubungan, ada konektivitas yang efektif. Kemudian dengan adanya hubungan itu diharapkan ada kerjasama di dalam tujuannya, yaitu adalah memperoleh kepuasan dalam melaksanakan tugas. Nah, ini tujuan dari organizing, ya. Jadi adanya hubungan, adanya komunikasi, saling kerjasama dalam rangka untuk memperoleh kepuasan dan melaksanakan tugas. Intinya seperti itu. Nah, oke, aktivitas di dalam pengorganisasian itu meliputi apa saja, ya. Kita akan mencoba membahas yang pertama, yaitu menetapkan. Jadi aktivitas yang pertama adalah membuat ketetapan dulu di dalam organisasi itu. Kemudian dilanjutkan tahap kedua, nanti kemudian digolongkan. Di tahap ketiga kemudian mengatur berbagai kegiatan di dalam organisasi. Kemudian yang keempat, menetapkan tugas pokok dan wewenang. Kemudian yang kelima, pendelegasian, dan tujuannya adalah atau goalnya adalah supaya tujuannya tercapai. Tahapan ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Oke, prinsip di dalam pengorganisasian itu terdiri dari 4. Yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua ada pendelegasian tugas, yang ketiga ada koordinasi, kemudian yang terakhir ada manajemen waktu. Jadi nanti di dalam pengorganisasian ini merupakan hal-hal yang perlu dilakukan oleh tim di dalam organisasi tersebut, oleh semua anggota tim, mulai dari pembagian kerja, pendelegasian, kemudian koordinasi dan manajemen waktu. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang pembagian kerja. Apa yang dimaksud dengan pembagian kerja di dalam prinsip aktivitas pengorganisasian, gitu ya.
Jadi semua pekerjaan harus habis dibagi. Jadi harus habis dibagi kepada semua staf. Jadi tidak ada ceritanya di dalam pembagian kerja ini ada yang mendapatkan pekerjaan dan ada yang tidak. Ada yang kemudian berlebih bebannya, ada yang tidak. Jadi intinya pekerjaan itu harus dibagi ke semua staf. Ya. Kemudian setiap staf memiliki tugas yang jelas. Jadi tugasnya jelas. Itu penting untuk diperhatikan atau digarisbawahi ya. Memiliki tugas yang jelas. Berikutnya terdapat job description. Sehingga tugas itu dikatakan jelas apabila ada deskripsi tugasnya. Oke, misalnya ya. Ini adalah ketua tim. Ketua tim itu tugasnya apa? Nah, misalkan tugasnya adalah memimpin conference. Conference yang dimaksud itu apa? Jadi ada deskripsi dari tugasnya. Dan deskripsi tugas ini diketahui oleh manajer ya, dan juga staf. Jadi tidak hanya diketahui oleh satu orang atau satu bagian saja, tetapi semuanya harus paham. Ya, paham tentang bagian dan tugas masing-masing supaya apa? Tadi memahami, oh iya ini menjadi tugas saya, ini menjadi tugas bagian yang lain. Sama halnya dengan pada saat kita pembelajaran seperti ini, tugas dosen bagiannya adalah seperti ini, tugas mahasiswa seperti itu, gitu ya. Sehingga dua-duanya harus saling memahami supaya apa? Tidak kemudian saling berebut, saling berlempar terhadap tugas. Intinya seperti itu di bagian pembagian kerja. Kemudian berikutnya adalah pendelegasian ya. Apa yang dilakukan di tahap pendelegasian yaitu penyerahan tanggung jawab. Penyerahan tanggung jawab dari siapa? Dari satu individu ke individu yang lain. Nah, ini nanti ada prasyaratnya, pekerjaan seperti apa yang bisa didelegasikan, siapa ke siapa yang boleh mendelegasikan, kemudian pada kondisi seperti apa delegasi itu boleh dilakukan gitu ya. Dan ini akan ada waktu tersendiri nanti untuk membahas. Di sini saya singgung saja bahwa intinya di sini di pendelegasian itu adalah ada penyerahan tanggung jawab dari satu individu ke individu yang lain. Penyerahan tanggung jawab itu berarti ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab ya. Jadi tidak hanya secara lisan dilimpahkan, tetapi itu nanti ada hubungannya dengan pelimpahan wewenang. Jadi mempunyai wewenang, mempunyai hak dan mempunyai tanggung jawab. Tetapi ini harus sesuai dengan batas kewenangannya. Misalnya ya, ini ketua tim itu memberikan delegasi pada anggota timnya. Nah, ketua tim harus mempertimbangkan apa yang boleh dikerjakan oleh anggota tim. Jadi, hal yang tidak mungkin dilakukan oleh anggota tim tidak boleh didelegasikan. Begitu kemudian itu didelegasikan, misalnya ketua tim memberikan delegasi kepada anggota tim untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien gitu. Itu artinya didelegasikan. Nah, setelah ada pendelegasian berarti anggota tim yang diberikan delegasi tadi bertanggung jawab untuk melaksanakan dan dia harus menerima pelimpahan wewenangnya. Artinya nanti setiap ini menjadi tanggung jawab dari anggota tim. Secara garis besar seperti itu untuk pendelegasian. Oke, berikutnya adalah koordinasi. Koordinasi itu merupakan kegiatan komunikasi. Ya, intinya ada komunikasi antar satu unit dengan unit yang lain, dari satu individu dengan individu yang lain ya. Kemudian fungsinya untuk apa? Melancarkan kegiatan. Jangan sampai kemudian tidak ada komunikasi antar individu, antar bagian, antar unit. Contohnya seperti tadi ya, setelah didelegasikan, anggota tim punya tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dalam bentuk apa? Mengkomunikasikan bahwa ini tugas yang didelegasikan sudah dilaksanakan. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, itu ada tetap komunikasi, bukan kemudian karena ini sudah dilimpahkan ke saya wewenangnya, berarti ya sudah, ini wewenang saya untuk melakukan, mengevaluasi, dan untuk tidak melaporkan. Nah, itu yang salah. Jadi setelah dilakukan dievaluasi wajib tetap harus dilaporkan kepada yang memberikan delegasi. Nah, itulah letak koordinasi.
Oke, kemudian fungsi dari koordinasi ini selanjutnya untuk apa? Adalah untuk membangun komunikasi dua arah. Jadi di dalam organisasi, komunikasi yang bagus itu adalah bukan komunikasi satu arah, melainkan komunikasi dua arah. Dimana kalau komunikasi dua arah itu tidak ada kemudian yang mendominasi dan ada yang minoritas, tetapi dua-duanya mempunyai fungsi yang sama sebagai penyampai ide dan juga mendengarkan. Intinya seperti itu. Kemudian juga dilakukan conference, ya. Ada konferensinya di dalam kegiatan koordinasi itu bentuknya. Kemudian ada pelaporan, ya, yang tadi sudah saya singgung, dan ada dokumentasi. Nah, ini yang penting. Ada yang pelaporan dan dokumentasi karena ini bisa dijadikan sebagai bukti bahwa oke, sudah dilakukan delegasi, ada koordinasi. Nah, ini perlu ditekankan nanti di dalam aktivitas pengorganisasian. Oke, tahap yang keempat, aktivitas keempat itu ya, manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan kemampuan seseorang untuk mengelola waktu, time management, ya. Time management itu meliputi apa saja? Yang pertama, harus mampu menganalisis waktu. Oke, misalkan kerja satu shift itu berapa jam? Misalkan 7 sampai dengan 8 jam. Ya kan? 7 sampai dengan 8 jam, kemudian ada berapa pasien yang dikelola? Atau ada berapa pekerjaan yang harus diselesaikan? Itu kemudian harus dianalisis. Kemudian mengecek kegiatan, porsi kegiatan, misal ya, dan kebutuhan waktunya. Misalnya, hari ini ada 10 kegiatan yang harus dilakukan pada pasien. Nah, masing-masing harus dicek. Misalkan kegiatan pertama dan kegiatan kedua membutuhkan waktu berapa lama. Saya yakin bahwa semua kegiatan itu tidak mungkin waktunya akan sama. Contoh misalnya Anda melakukan rawat luka, ya, dibandingkan dengan Anda memberikan kolaborasi dalam pemberian obat injeksi misalkan. Pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk rawat luka. Misalkan seperti itu. Anda memberikan edukasi dengan Anda mengukur tekanan darah misalkan, pasti akan tidak sama porsi waktunya. Makanya ini perlu di-manage, ya. Supaya bisa memanage, makanya tugas berikutnya adalah menentukan prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang urgent, mana yang mengancam, dan ini harus diselesaikan lebih dulu. Ini termasuk adalah manajemen waktu, ya. Sehingga waktu itu tidak terbuang hanya untuk mengerjakan sesuatu hal yang kemudian itu adalah sifatnya bukan prioritas, bukan yang utama, bukan yang primer seperti itu. Nah, kalau misalkan ya tugas yang prioritas itu harus dilakukan oleh ketua tim misalnya tadi. Nah, apakah kemudian ada tugas yang bisa dikerjakan oleh anggota tim? Makanya ini boleh kemudian didelegasikan tadi sesuai dengan batas kewenangan tadi ya lo di sini ya, sesuai dengan batas kewenangan. Jadi apa yang boleh didelegasikan silakan didelegasikan ya, sesuai dengan sifat pekerjaannya. Nah, ini adalah prinsip aktivitas dalam pengorganisasian. Oke. Berikutnya kita lanjutkan ke perspektif dari organizing gitu ya. Apa sih sebenarnya perspektif dari organizing? Yang pertama, organizing itu adalah bersifat statis. Artinya, dia merupakan suatu forum yang berisi sekelompok orang untuk mencapai tujuan, untuk mencapai visi dan misi. Jadi, misalnya ini sebuah rumah sakit, kemudian ada ini bagian dari keperawatannya, berarti ini adalah forum dari kelompok keperawatan dalam rangka apa? Untuk mencapai tujuan visi misi yang sudah ditetapkan. Itu perspektif organisasi dilihat statis, ya. Tetapi perspektif organisasi bisa dilihat dinamis manakala kapan, ya. Ada aktivitas hubungan kerja yang teratur dan sistematis. Jadi kalau yang di sini sudah arahnya nanti untuk mencapai tujuan yaitu ke visinya, nah ini lebih ke arah misi. Jadi merupakan kerja yang teratur untuk mencapai misi. Dari langkah-langkahnya itu ada langkah-langkahnya, ada step by stepnya, ada prosedurnya seperti itu. Ini adalah perspektif dari sudut pandang dinamis. Oke, kita lanjutkan. Apa sebenarnya manfaat dari tahapan pengorganisasian? Manfaat yang bisa diperoleh apa? Ya. Oke, kita lihat dulu.
Dengan adanya pengorganisasian, ya akan terjabarkan secara detail. Jadi pekerjaan itu akan bisa dijabarkan secara detail terkait dengan apa yang harus dilakukan supaya tujuannya tercapai. Intinya gitu. Jadi kemarin begitu Anda sudah menyusun misi gitu kan ya, misi itu bisa dicapai oleh siapa? Oleh anggota. Nah, anggota itu mempunyai tugas sejauh mana? Nah, tugas itu detailnya yang harus dikerjakan seperti apa? Nah, itu ada di pengorganisasian tahapannya. Oke, manfaat yang kedua adalah pembagian beban kerja. Ya. Pembagian beban kerjanya sesuai dengan kemampuan. Ya. Kenapa? Tidak boleh. Kemudian tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ada pembagian kerja, bahwa pekerjaan itu harus dibagi habis pada semua staf. Tetapi di sini ada rambu-rambunya bahwa harus diberikan sesuai dengan bebannya. Ya, supaya apa? Tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi overlapping. Ada orang yang bebannya banyak, ada yang sini bebannya ringan. Nah, kalau seperti itu menjadi tidak proporsional beban kerjanya. Nah, disinilah peran pengorganisasian muncul. Bagaimana kemudian harus diorganisasikan. Pekerjaannya tadi apa, diidentifikasi ini harus dikerjakan oleh siapa, oh ini bebannya berat, jadi kalau harus diberikan kepada satu orang, kemudian kemungkinan tidak akan optimal, ya, targetnya tidak akan tercapai, tujuan tidak akan bisa raih seperti itu. Oke, berikutnya manfaatnya adalah mengatur mekanisme kerja antar masing-masing anggota kelompok. Nah, kalau kemudian sudah dilakukan pembagian beban kerja tadi, di pengorganisasian itu juga bisa mengatur mekanisme kerja. Jadi antara satu individu, satu kelompok dengan kelompok yang lain itu harapannya ada koordinasi, ada komunikasi. Ini contoh pengaplikasiannya begini. Misalnya ya, ini di sebuah ruangan lah, ruang rawat inap gitu misalkan. Antara tim kelompok yang dinas pagi dengan yang dinas sore pasti akan ada hubungan. Pasti akan ada mekanisme kerja di mana di dalamnya ada komunikasi dan koordinasi serta interaksi. Pada saatnya dinas pagi kemudian melaporkan kepada yang dinas sore, pun baliknya nanti dinas sore kemudian kepada yang dinas malam. Di situ pengorganisasian sudah masuk gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan ke prinsip dari pengorganisasian ya. Prinsip dari pengorganisasian itu kita bisa melihat pertama adalah prinsip rantai komando. Di mana karakteristik dari rantai komando ini adalah memuaskan anggota secara ekonomi. Jadi secara finansial memang diuntungkan dengan prinsip ini. Kemudian komunikasi cenderung satu arah. Top on bottom gitu ya. Jadi dari pimpinan kepada bawahan cenderung seperti itu, bukan komunikasi dua arah. Kemudian garis komando antara staf, teknisi, administrasi itu posisinya akan sejajar. Jadi ada top manajernya, baru kemudian di bawahnya leading sektornya adalah ke staf yang lain. Intinya gini, untuk rantai komando. Berikutnya adalah kesatuan komando, gitu ya. Di mana perawat pelaksana mempunyai satu pemimpin dan satu rencana. Artinya di dalam pelayanan nanti akan ada satu perawat pelaksana, ya, PP yang dia punya satu pemimpin, leader, kemudian ada satu rencana. Oke, keperawatan primer dan manajemen kasus, ini contoh ya, yang kemarin kita bahas, ada model MAKP, itu contohnya ya, atau SP2KP, ini contoh yang primer atau manajemen kasus, ini lebih ke arah kesatuan komando, prinsip pengorganisasiannya. Oke, berikutnya adalah prinsip tentang kontrol, yaitu setiap perawat harus mengawasi jumlah, fungsi, dan geografis. Nah, ini lebih memberikan wewenang pada semuanya gitu ya. Perawat lebih banyak pengawasan dan menghindari kesalahan. Ini yang di prinsip tentang kontrol. Karo harus banyak melakukan koordinasi. Oke, berikutnya adalah prinsip spesialisasi. Di dalam prinsip ini, setiap orang harus menampilkan satu fungsi kepemimpinan tunggal. Ada divisi kerja atau pembagian tugas yang membentuk sebuah departemen. Ya, karena ada spesialisasi berarti ada departemen
per departemen, seperti itu intinya. Misalkan departemen bedah, departemen dalam ya, atau kalau misalkan nanti di sebuah ruangan itu mungkin arahnya ke yang tugasnya melakukan keperawatan dasar, dokumentasi, pelayanan, administrasi, dan seterusnya, arahnya ke sana. Oke, berikutnya bagaimana langkah melakukan pengorganisasian ya. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah bahwa tujuan organisasi harus dipahami oleh staf. Kemarin visi dan misi itu kenapa harus dirumuskan bersama? Harus setelah dirumuskan kemudian dibuat sebuah kebijakan ya, kemudian disosialisasikan, dilaksanakan, intinya seperti itu. Supaya apa? Kalau kemudian tujuan ini sudah dipahami ya, dipahami oleh staf, nanti akan masuk tahap keduanya, akan lebih mudah. Langkah keduanya, membagi pekerjaan dalam kegiatan pokok ya. Kemudian setelah dibagi, langkah berikutnya adalah menggolongkan kegiatan dalam satu kegiatan ya. Kegiatan pokok itu tadi digolongkan dalam satuan kegiatan. Langkah berikutnya adalah menetapkan kewajiban dan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi kalau misalkan sudah ada uraian tugasnya, dan ini harus diikuti dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Ada uraian tugas tapi tidak ada sarana yang mendukung, ya percuma ya. Itu tidak akan bisa dilakukan. Langkah berikutnya adalah penugasan personal pada staf yang mampu. Jadi ini perlu dilakukan analisis terkait dengan kemampuan dari staf. Saya yakin ini pasti akan ada gradasi, ada levelingnya ya. Nah ini pembagian bebannya bisa diberikan seperti ini. Jadi kalau misalkan dia mempunyai kemampuan yang lebih, mungkin bebannya memang dia sepantasnya dapat lebih, seperti itu. Supaya apa? Tujuan dari organisasi tadi bisa tercapai. Oke ya. Kemudian langkah berikutnya adalah delegasi wewenang. Ini langkah-langkah dalam pengorganisasian. Oke. Kemudian bagaimana pengorganisasian di dalam pelayanan keperawatan? Ya. Di dalam pelayanan keperawatan ada namanya penugasan. Di dalamnya ada aktivitas pembagian tugas untuk perawat yang dilakukan oleh kepala ruangan. Misalkan ini saya berikan sampling pada sebuah ruang perawatan itu ya, di mana ada leadernya kepala ruangan, kemudian kepala ruangannya akan membagi tugas untuk perawat gitu, di mana masing-masing nanti akan mempunyai tugas khusus. Nah kemudian ada alokasi pasien ya, di mana nanti di dalam pengorganisasian pelayanan keperawatan ini diberikan pada beberapa pasien atau satu pasien oleh satu perawat. Jadi akan ada analisis kebutuhan tenaga. Contoh misalkan pasien yang total care dengan yang intermediate misalkan ya, pasti akan berbeda. Dan nanti misalkan satu perawat ini akan memegang pasien yang total care berapa harusnya, seperti itu. Atau misalkan di dalam satu ruangan itu ada berapa pasien yang total care, kemudian ada yang sebagian atau yang bahkan yang bisa mandiri. Nah itu akan dihitung, nanti bisa ketemu ke jumlah kebutuhan tenaganya atau perawatnya berapa. Itu contoh pengorganisasian. Kemudian ada nursing team ya. Di sini lebih banyak nanti ke aplikasi di pelayanan, di tatanan aplikasi dari keperawatan itu di lapangan. Contohnya salah satunya adalah model tim, nanti di mana katimnya itu adalah bisa perawat, nurse atau register nurse dan mempunyai pengalaman itu sebagai leadernya atau manajernya nantinya. Oke, langkah berikutnya adalah primary nursing service, di mana satu orang primary nurse dalam 24 jam bertanggung jawab pada pasien, dari pasien itu masuk sampai dengan pulang. Dia bertanggung jawab, jadi akan mengikuti saat dia masuk rumah sakit sampai dengan dia pulang, diizinkan pulang dari rumah sakit. Kemudian di dalam organisasi itu juga nantinya akan ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi itu mulai dari levelnya rumah sakit sampai dengan ruangan, atau misalkan nanti di tatanan pelayanan puskesmas itu pasti akan ada struktur organisasi keperawatannya. Fungsinya untuk apa tadi? Ya untuk pembagian tugas, kemudian job description-nya, kemudian beban kerjanya, kemudian sampai dengan
nanti arahnya ke pendelegasian dan seterusnya, pembagian tanggung jawab, kewenangan, dan itu ada di merupakan include dengan struktur organisasi. Oke, contoh struktur organisasi itu ada struktur organisasi hierarkis, ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Adanya tingkatan sesuai dengan birokrasi, perawat profesional berada pada garis dan personel ya, personel staff biasanya seperti itu. Kemudian struktur berikutnya adalah struktur bentuk bebas, dikenal sebagai organisasi matriks. Dibentuk berdasarkan respon waktu, persaingan eksternal, dan efisiensi fasilitas, efektivitas internal melalui kerjasama dan penerapan disiplin. Ini bentuk dari struktur organisasi. Oke, dalam sebuah struktur organisasi pasti akan ada manajernya. Nah, manajer itu mempunyai peran yang pertama adalah dia harus bisa memotivasi, ya. Harus bisa memotivasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Kemudian manajer juga harus tahu bagaimana nanti dia akan bekerja di dalam sebuah organisasi. Berikutnya, peran manajer dapat dinilai dari nanti kemampuannya untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kepuasan stafnya. Jadi dia mampu memberikan motivasi, kemudian stafnya juga merasakan kepuasan. Itu peran manajer. Kepuasan stafnya dapat dilihat dari mana? Contoh, pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis. Kalau kemudian stafnya terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya, nah ini bisa diasumsikan bahwa stafnya itu merasakan kepuasan. Oke. Nah, berikutnya adalah keahlian manajemen yang diperlukan oleh manajer. Jadi ini beberapa keahlian, memang menjadi tidak semua orang itu bisa menjadi manajer gitu ya, tetapi ada pelatihan, ada kemudian pengalaman, nanti seiring dengan berjalannya waktu itu kemudian bisa dibentuk gitu ya. Nah, keahlian yang penting dimiliki oleh manajer keperawatan itu yang pertama adalah keahlian teknis. Ini contohnya terkait dengan di keperawatan ya, ini saya fokuskan di keperawatan terkait dengan pekerjaan spesifik, misalkan mengukur TTV, mendokumentasikan asuhan keperawatan, ini lebih ke keahlian teknis. Kemudian keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, karena ini dibutuhkan nanti pada saat melakukan negosiasi. Kemudian negosiasi dengan siapa? Contohnya pada saat di puskesmas berarti kalian akan berinteraksi dengan masyarakat, akan berinteraksi dengan tokoh masyarakat, kemudian dengan forum pimpinan dan sebagainya. Nah, itu butuh komunikasi dan interaksi. Kemudian motivasi. Motivasi untuk siapa? Ya untuk sasaran kita. Kalau misalkan lingkupnya adalah individu, berarti ya pasien secara individu. Kalau kemudian ada di komunitas, berarti memotivasi komunitas, termasuk memotivasi staf di dalamnya ya, dan kemampuan untuk meyakinkan, untuk dipercaya oleh klien. Nah, itu butuh kepemimpinan dari butuh keahlian dari manajer. Kemudian keahlian konseptual. Apa yang dimaksud dengan keahlian konseptual? Manajer itu harus mampu melakukan pengkajian, merumuskan diagnosis, menganalisis sampai dengan memprediksi nanti mulai dari masalah dari yang ada di ruangan ataupun masalah yang dihadapi oleh pasien, itu harus mempunyai kemampuan keahlian konseptual ini. Kemudian keahlian dalam membuat keputusan dilatar belakangi oleh kemampuan melakukan identifikasi masalah dan kemudian bisa membantu merumuskan alternatif untuk solusinya. Keahlian untuk time management supaya efektif dan efisien, ini penting gitu ya. Keahlian manajemen global tidak hanya berfokus pada satu keadaan, makanya kemarin pada saat merumuskan misi, kenapa visi itu harus visioner, harus menatap ke masa depan, karena intinya tujuan itu tidak hanya berlaku untuk saat ini, tetapi untuk jangka waktu yang panjang, dan itu adalah ke depan. Oleh karenanya tidak boleh hanya fokus pada kondisi saat ini saja, tetapi harus bisa memprediksikan bagaimana dengan masa yang akan datang. Nah, kemudian keahlian teknologi yang ini tidak kalah pentingnya, bahwa karena memang sekarang sudah era disrupsi ya, mau tidak mau harus melek terhadap teknologi gitu ya, supaya bisa mengetahui perkembangan informasi. Kemudian apalagi sekarang terkait dengan alat-alat kesehatan itu yang notabene-nya sudah memanfaatkan atau mengawinkan dengan teknologi. Jadi
ini wajib untuk dikuasai oleh manajer keperawatan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengorganisasian dalam manajemen keperawatan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa menjadi pencerahan untuk mahasiswa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.